Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum untuk semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, di sini saya Aiman ingin menginformasikan atau menghimbau kepada jamaah haji, ya khususnya jamaah haji Indonesia yang berangkat di tahun 2024 Masehi ini atau di tahun 1445 Hijriah, yang mana ini ada informasi sedikit, ada jamaah kita yang ditangkap oleh petugas kepolisian yang berada di Masjid Nabawi. Nah, ini sangat memilukan sebenarnya berita ini, namun perlu kita sampaikan ya, dengan tidak menyebutkan nama inisial juga dan juga tidak menyebutkan dari KBIH-nya dan kloternya berapa. Namun di sini Aiman akan menginformasikan kepada jamaah haji semua, ya terkhusus jamaah haji Indonesia yang berada di kota Madinah saat ini. Nah, ini untuk jamaah haji, mohon jangan lakukan yang sekiranya berbahaya untuk diri kita, ya. Itu halnya sepele tapi sangat berbahaya untuk diri kita dan untuk jamaah yang lainnya. Nah, ini bahwasanya ada jamaah kita itu ditangkap oleh kepolisian yang bertugas di Masjid Nabawi. Kronologinya itu jamaah haji ini setelah sholat asar, yaitu mereka melakukan ritual, yaitu tahlilan bersama. Yang namanya tahlilan itu kan pasti bersama ya. Tahlil, kalau tahlil itu sendiri, kalau tahlilan itu berarti jamak ya, berarti mereka bersamaan bersama kedua ketua KBIH-nya juga. Sebenarnya dari ketua KBIH ini harus tahu aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah di sekitaran Masjid Nabawi sebenarnya. Namun wallahu a'lam bishawab, mungkin mereka ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka melakukan itu. Nah, setelah sholat asar mereka itu melakukan tahlilan bersama rombongan jamaahnya. Setelah itu selesai tahlilan, mereka itu langsung membentangkan spanduk, sahabat. Membentangkan spanduk itu di pelataran Masjid Nabawi. Nah, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Itu sangat-sangat dilarang. Jangankan kita di dalam pelataran Masjid Nabawi, di luarnya pun saja, kalau kita sampai ketahuan oleh petugas kepolisian yang ada di sana, itu akan diambil dan kita sebagai petugas biasanya akan diciduk ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Oke lah, mungkin bagi kita itu hal sepele, tapi bagi mereka itu petugas di sana itu sangat-sangat dilarang sekali. Nah, untuk jamaah haji, kalau kalian itu ingin melaksanakan tahlilan gitu ya, itu bisa di perhotelan. Tahlilan atau syukuran itu kalian semua bisa di perhotelan yang kalian tempatin, atau di sekitaran itu kan kalau di hotel ada restonya. Nah, setelah makan diberesin, itu minta izin sama pihak hotel untuk kita tahlilan pelan-pelan saja berjamaah. Nah, setelah itu kita baru kita foto-foto di situ. Itu bisa boleh ya. Tapi kalau untuk di pelataran Masjid Nabawi itu sangat tidak diperbolehkan. Ini memang Indonesia ini gimana ya? Bisa dibilang eh, kreatif ya. Disamakan dengan di Indonesia. Masya Allah. Jadi mereka itu ada yang waktu itu ada yang sempat viral itu di mana itu di Masjid Gumamah, yang mereka berzikir secara kencang-kencang bersamaan, akhirnya terciduk juga tuh, ditangkap oleh kepolisian yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Itu tidak diperbolehkan, sahabat. Jadi di sini jangan disamakan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mau tahlilan itu sudah disediakan mikrofon ya, speaker kencang-kencang, tafadhol silahkan, nggak apa-apa. Nah, kalau di sini itu tidak diperbolehkan ya, apalagi di sekitaran Masjid Nabawi. Dan juga untuk nanti misalnya sampai ke Masjidil Haram, dan juga jangan dilakukan
di Masjidil Haram. Pokoknya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, untuk membentangkan spanduk silahkan, tapi jangan di sekitaran Masjid Nabawi atau sekitaran Masjidil Haram. Mungkin pas city tour gitu ya, bersama city tour bersama guide-nya atau mutoibnya. Itu biasanya mutoibnya bisa melihat sikon ya, situasinya. Itu biasanya kalau di Madinah itu di Masjid Kuba, langsung di kebun kurma, di Jabal Uhud, itu biasanya bisa membentangkan spanduk ya. Tapi lihat-lihat juga, karena di Jabal Uhud dan juga di Masjid Kuba ini pastinya dijaga oleh Wajadul Hajj dan juga kepolisian di sana. Nah, itu pun biasanya dilarang. Tapi kita lihat, misalkan mereka lagi tidak melihat kita, situasinya memungkinkan, dibuka cepat-cepat dipoto untuk dokumentasi. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi apa-apa. Namun demi keselamatan kita, hal-hal yang sepele itu jangan sampai dilakukan karena sangat berbahaya untuk diri kita semua dan juga jamaah. Ya, ini himbauan kepada jamaah haji dan juga jamaah umroh nantinya setelah musim haji selesai, jangan sampai melakukan ini. Ya, jangan sampai melakukan yang menurut kita boleh, tapi menurut aturan dari petugas Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu tidak diperbolehkan. Karena ini pun pernah terjadi kepada saya, itu waktu saya setelah city tour ya di kota Mekah, itu membawa spanduk. Spanduk itu padahal sudah saya lipat kecil, namun saya masukkan di kantong ya. Saya masukkan di kantong. Nah, saat itu kita langsung mau umroh kedua. Nah, itu saya bawa dalam kantong. Nah, itu ada ibu-ibu, ini sebagian ingin ke toilet. Nah, ke toilet nomor 4 kalau nggak salah. Mereka mau ambil wudhu ya, mau ambil wudhu. Nah, di sana yang mandu saya. Jadi saya pandu di depan. Nah, spanduk ini saya kantongin, saya gini di atas itu. Jadi saya sini Bu, sini Bu, sini Bu. Nah, itu jadi untuk memandu mereka. Nah, ini terlihat oleh petugas dari kepolisian yang bertugas di pelataran Masjidil Haram, padahal tidak dibentangkan. Nah, itu pun saya terkena dan saya ditangkap saat itu. Namun alhamdulillah dilepas kembali setelah diinterogasi. Namun sebagai gantinya igoma saya dipoto. Cuman alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Alhamdulillah dilepas kembali. Namun konsekuensinya itu igoma saya dipoto saat itu dan kita diberi nasihat ya, jangan sampai membentangkan spanduk padahal saya tidak membentangkan. Namun di situ kata mereka jangan sampai membentangkan spanduk karena itu adalah syiar ya. Syiar itu tidak boleh dari mereka. Nah, untuk jamaah haji sekali lagi jaga diri baik-baik, patuhi aturan-aturan yang berlaku di Arab Saudi. Jangan disamakan dengan di Indonesia agar kita diberikan kelancaran untuk melakukan ibadah, mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena berangkat haji ini tidak menunggu setahun 2 tahun ya. Kalau untuk reguler itu bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun. Nah, kalau di daerah masing-masing itu Masya Allah, bahkan yang tahun kemarin ada yang sampai 15 tahun, 13 tahun, Masya Allah. Lama ya. Kalau untuk yang haji tanpa antri itu mungkin mereka yang mohon maaf banyak uang bisa bayar sekarang, berangkat sekarang. Nah, untuk yang reguler itu nunggunya lama hajiannya. Jadi jaga diri baik-baik, jangan lakukan yang tidak boleh dilakukan di Arab Saudi ya. Jadi mungkin itu saja himbauan dari saya, dan di sini saya mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua jamaah haji dimanapun kalian berada, yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan umur panjang, kesehatan, hingga bisa wukuf di Arafah menjalankan haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Mungkin sekian dulu info dari saya. Nah, ini mohon maaf sekali lagi untuk jamaah tadi yang 2 ketangkap tadi sudah dilepas kembali. Kalau nggak salah sekitar 1,5 jam diinterogasi dan dibantu oleh ketua dari
petugas Indonesia yaitu PPIH dan dankernya dengan terjemah bahasa Arabnya, mereka juga sudah dikeluarkan dengan dinasihati juga ya, tapi jangan melakukan itu pastinya itu. Nah itu saja sahabat, alhamdulillah mereka sudah lepas, sudah selamat, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Jadi sekian saja dari saya. Barakallahu fikum, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.